Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Saguanto dalam podcast Via Live IG Saling Sapa pada edisi tanggal 3 Oktober 2020. Dan pada hari ini eh, kita akan menghubungi seorang yang saya sebut Mr. Survive atau Mr. Survival. Ya, kita sudah coba hubungi beliau. Kita nunggu beliau gabung narasumbernya. Seorang yang bisa jadikan inspirasi, di mana beliau itu mampu menjadikan hal baik atau hal buruk yang terjadi di hadapannya itu menjadikan berhenti, apalagi menyerah, tapi terus mengadaptasikan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh, brother. Pemulung hebat. halo. Pemulung gendeng, pemulung gendeng. Nah, itu gak usah diomongi. Aku Oh pertama iya, iya. mikir ketemu, pertama lihat di FB dulu belum kenal juga harus mikir wong ki wong gendeng. Tapi gak gendeng gak hebat, kan? Iya, karena saya tetap berkeyakinan bahwa akan ada kegilaan di setiap puncak pemahaman itu pasti ada. Jadi Sehat ya sehat. kabarnya hari ini gimana, sehat, Bangmu? Alhamdulillah, alhamdulillah berkat doa ente, berkat doamu, insya Allah, alhamdulillah, wakmu tidak sehat Iya, bersama keluarga ya, Mas. amin. Ya, Jadi sosok Bangmu ini yang setiap orang bertemu itu akan ikut bersemangat karena selalu bisa membawa orang untuk bersemangat, dan itu nilai plus dari seorang Bang. Jadi Bangmu Abu Morris atau sekarang kalau di Instagramnya Mo Packer. Wah, keren, keren. Kesibukannya apa nih Bang? Sekarang PSBB kan Jakarta masih Bang. iya, kesibukannya. Sibukannya Hmm? ya banyak di rumah, paling bikin-bikin desain untuk promo warung, ya tetap Hmm. berkarya. Hmm. Terakhir kemarin dapat apa ya tugas untuk membuat apa ya sebuah karya di masa pandemi ini kan banyak orang yang baru sadar bahwa yang tadinya jadi gini, pandemi ini memang sangat menyulitkan bagi kita semua, tapi ternyata kalau kita apa namanya Ambil ambil hikmah. hikmah, ada satu hikmah bahwa dulu banyak di antara kita, terutama para ayah yang nggak terlalu dekat sama anak-anaknya. Nah, begitu sering di rumah, ngumpul di rumah, wah, baru betapa kita tuh baru tahu bahwa kita ini selama ini nggak dekat sama anak, selama ini Betul. anak butuh dekat dengan kita, dan akhirnya adalah namanya project fatherin, apa namanya Iya. keayahan. Kalau aku sebaliknya malah. Kalau Bangmu kan Mm, bicaranya ayah hebat, sedangkan aku mulai dulu tuh masih belajar untuk jadi anak yang terbaik buat bapak. mm, Karena itu buat aku PR ya, yang belum belum selesai. Dan keren sekali ya, ketika Bangmu, nah itu tak gabung dua lagu itu yang aku masih sekarang tuh masih merasa bahwa aku harus jadi anak yang terbaik buat bapakku, sehingga mm, ya, tapi kalau di hadis kan gitu, jadilah anak yang terbaik, nanti anakmu akan ya sebaik kamu. ya, ya. Aku ada Jadi 5 rapid question yang harus dijawab. mm, mm. Jadi seniman atau jadi pengusaha? Harus milih ya. Oh ya, harus cepat. Jadi seniman atau jadi Uh, pengusaha? hati seniman. Kalau Seniman hati ya. seniman. Siap, siap. Eh, bisnis kuliner atau menjadi pengajar?
bisnis kuliner. Oke. Mencintai atau dicintai? Oh, mencintai aja. Jadi suami yang baik atau bapak yang baik? Yang jelas bapak yang baik lah, kalau suami yang baik saya cari ngerti lah. Belajar jadi bapak yang baik. Survive atau growth? Kalau bicara realitas, survive saja. Jadi ketika ditanya jadi seniman atau jadi pebisnis, Bang Mo panggilan hatinya adalah seniman. Dan tapi ada alasan loh. Ya, ada alasan. apapun alasannya. Iya. Nah, mesti saya kasih tahu kenapa jadi seniman. Iya. Ketika seniman menjadi pebisnismen, dia akan banyak ide. Ketika ada kondisi tertentu, macet segala macam, kalau dia punya jiwa seni, dia berusaha mengeluarkan kreativitasnya, imajinasinya dan segala macam. Karena bermodal imajinasinya dia sebagai seorang seniman, itu yang membawa dia menjadi sosok yang selalu punya langkah inovasi dan kreativitas. Ya, meskipun belum berhasil ya. No. Berhasil atau tidak itu urusan Tuhan, dan kita makhluk, kita nggak layak untuk membahas itu. Itu bukan bagian kita. Betul. Terus kemudian memilih jadi kuliner atau ngajar, karena saya melihat Bang Mo juga kayaknya cocok jadi orang yang mengajari sesuatu, ternyata tetap memilih kuliner. Mencintai atau dicintai, memilih mencintai, berarti emang suka memberi, nggak suka nunggu. Terus kemudian jadi suami yang baik atau bapak yang baik, memilih jadi bapak yang baik. Terus kemudian apa tadi pertanyaan kelima tadi? Kayak pertanyaan lali. Ya, lewat, biarin wis. Ya, berarti menunjukkan bahwa Bang Mo konsisten. Yang kelima aku ingat survive apa growth. Oh iya, dan memilih survive ya kan, konsisten kan? Ya. Konsisten kan? Makanya ketika judulnya inspirasi dari Mr. Survive atau Mr. Survival kan pas. Ya, aku pengen nggak bicara soal bisnis mungkin nanti di belakang. Justru malah aku sebenarnya tertarik itu Bang Mo diawali dari Malang. Kemudian yang pertama dilakukan tuh apa sih kok tiba-tiba langsung menjadi malah seniman ya, bergerak di bidang entertain ya. Itu bisa diceritain dari awal nggak Bang? Teman-teman siapa tahu bisa terinspirasi. Ya. Boleh cerita dari awal banget. Ini panjang. Boleh harus. Tenang, waktuku banyak. Gak cukup sehari 2 hari. Enggak sampai segitu ya. Jadi sebenarnya ya perjalanan panjang ini dimulai, aku itu lahir di Gadang, di Malang Gadang. Jadi ceritanya panjang. Dari kecil, dari lahir memang tidak pernah ke rumah sama bapak, sama ayahku. Yang ternyata dan aku lahir dari ibu yang alhamdulillah masya Allah tunanetra, yang penghafal Quran. Tinggal sama kakek nenekku, mbahku sama mbah putri sama mas aku. Nah sampai umur 3 tahun itu karena akhirnya orang tuaku, bapak sama ibuku itu berpisah, ibuku nikah lagi 3 tahun, jadi aku umur 4 tahun itu nggak ikut bapak, nggak ikut ibu, jadi tetap sama mbak. Pokoknya banyak ceritanya ngalami. Aku umur 8 tahun itu sudah masuk terminal Gadang.
Terminal Gadang, jadi pedagang asongan di sana. Jadi Keren. masih ngetang. Sudah berbisnis ya? Ya, waktu itu aku jualan telur puyuh naik turun di Terminal Gadang pertama. Itu umur 8 tahun ya, pokoknya sekitar tahun 80-an sekian. Dan aku mengalami hal-hal ketika kondisi sulit, cuma ikut kakek nenek, mengalami masa kecil nggak ada perlindungan orang tua, itu dibully tetangga, dibully saudara. Aku pernah ceritain di SD, itu yang membuat dulu pokoknya sempat merasakan bagaimana anak SD rasanya kok ke sini enggak, ke situ enggak, buat ini nggak bisa, dibully orang, nggak ada tempat mengadu, sampai pengen rasanya hidup ini kok udah nggak menarik. Sempat anak SD dengan begitu. Bahkan aku pernah umur 8 tahun pernah lewat rumah depan rumah bapakku, itu daerah Kebonsari Kajo. Kan aku nggak kenal lama ibu itu. Dan bapakku juga jarang ketemu. Aku ngalami umur 8 tahun itu lewat depan bapak kandungku, punya rumah, punya toko, punya terus aku lagi pinjam sepeda ontel lah, saudara, lewat depan rumah bapakku karena mau pramuka di Kebonsari. Itu bapakku sama istrinya, Ibu Tiri, duduk di teras. Aku lewat depannya sama bapak cuma lihat-lihatan, sama-sama nggak berani negor. Itu ngalami ya, umur 8 tahun. Padahal bapak tahu ya? Tahu, lihat-lihatan, bapak nggak berani negor, aku nggak berani negor. Karena Ya, orang Malang biar gini, kalau ketemu Ibu Tiri dipecel lah, mungkin kan masih kecil takut dulu. Iya, Jadi ya cerita-cerita itu, bahkan aku dengan asongan nggak sebenarnya dengan kondisi itu sebenarnya nggak jauh rumah bapakku itu sama Terminal Gadang gitu, tapi ya kondisiku ngalam kayak gitulah, ke bapak enggak, ke ibu enggak, ke saudara, pokoknya. Nah, nanti kenapa akhirnya aku masih bilang tadi jawabannya jadi seniman, atau beratnya aku ninggal seni itu karena dunia seni yang membentuk aku menjadi manusia yang mulai punya kepercayaan diri, self of confidence. Jadi ketika SMP aku tuh udah mulai nggak jualan telur puyuh, nggak jualan asongan di Terminal Gadang ketika belajar gitar, pinjam punya tetangga, temen tetangga itu yang punya gitar, baru bisa 3 chord waktu itu. Aku ingat banget, 4 chord, C, A minor, F, G, ngamen langsung. Ngamen waktu itu. Nah, apapun disikat pakai grip itulah. Pokoknya. Nah, ketika SMA aku bikin band itu, di situ udah mulai muncul namanya self of confidence, mulai punya kepercayaan diri. Maka kayaknya passionku ada di sini gitu. Jadi akhirnya ya pertama begitu lulus SMA ya bingung. Kalau mulai cerita dari besar itu, lulus SMA melihat teman lewat depan rumah mbahku, aku tinggal di rumah mbahku, nanya mau kemana, mau ini daftar kuliah di mana, di ABM, di mana, di agama. Aku sampai ngomong gini, aku sih madesu kayaknya, masa depan suram, mau kuliah nggak punya duit, ya di satu cuman main gitar, nongkrong doang. Saat itu pilihanku cuma 2, aku mesti merantau ini, kalau nggak ke Bali, ke Jakarta gitu. Saya nggak tahu yang dituju yang mana. Kebetulan zaman dulu belum ada HP, belum ada. Aku dapat surat dari teman di Jakarta. Mau ke Jakarta nggak? Gitu. Gantiin teman yang mau pulang malah nggak betah. Ya saya jawab langsung iya. Dari tahun 92, bulan Desember, aku ingat tanggal 21 Desember 92 itu aku sama waktu itu hidup tinggal sama, aku manggilnya Mbak Putriku. Pengen bawa duit cuma 27.000 kalau nggak gitu, naik kereta Mataram aja sampai Jakarta itu udah tinggal itu. Akhirnya cari kos di tempat teman, masih ngalami ke rumah saudara yang di Jakarta, masih pandangan ke aku semua masih sebelah mata semua. Ketemu saudara masih bilang, ngapain di Jakarta, mau jadi gembel di sini, masih itu. Enggak, jadi terpaksa ingin dulu buat bayar kos gitu. Nah, akhirnya cepet-cepet balik. Nah, intinya pertama ke Jakarta, aku 92 itu kerja di Pondok Indah Mall. Waktu itu kerja, makanya aku ngerti tentang bonsai. Waktu itu pertama kali kerja di Jakarta 92 itu, aku jaga toko bonsai punya Menteri Kehakiman zamannya Soeharto, Pak Ismail Saleh. Ingat banget. Tapi di situ aku banyak belajar langsung, ketemu pejabat atau apa. Cuma ya masih pelongo-pelongo
kuliahnya di Pondok Indah Mall dan aku rambutku gondrong kayak Arema sih, kental ya istilahnya. Akhirnya di situ saya mulai sebenarnya udah mulai kumpul sama anak-anak seleb. Aku masih sempat kumpul sama anaknya Iwan Fals Jalan Rabu Anarki almarhum, sama Fatir adiknya Bucek, sama Atila, sama Atila adiknya apa Redisha segala macam dan beberapa termasuk dulu zaman itu. Makanya aku kalau pernah lihat di IG ku ada pernah datang ke warung itu Sunan Kalijaga yang pengacara terkenal itu karena dulu anak tongkrongan Pondok Indah Mall tahun 90-an. Ya udah berkembang di situ. Aku sebenarnya mikirnya dulu pengennya jadi vokalis zaman dulu kan. Padahal ya vokal pas-pasan, apa nggak pernah les vokal segala macam. Gitu. Nah akhirnya, nah ini Kombi Hinura ini kalau nggak salah teman di Pondok Indah Mall nih dulu, kalau nggak salah. Sekarang dia jadi apa? Daber terkenal lah di Indonesia kelas itu. Kalau nggak salah ya. Itu. Nah, saya kenal dulu dia di es krim dia, saya di bonsai. Nah, udah berkembang, akhirnya saya tetap banyak kerja saat awal ya, banyak di ini di pindah waktu itu dari Pondok Indah Mall ke Taman Anggrek, tapi di situ saya banyak belajar. Saya kerja di Warner Bros Studio Score, WB namanya Warner Bros. Nah, WB ini banyak membentuk saya tentang pergaulan gitu, karena waktu di Pondok Indah Mall kan terbatas pergaulannya. Dengan itu aja. Nah, ketika di Warner Bros ini awalnya sih dipanggil Mo di situ. Itu, ini Kombi Himura, Bang Mo, sahabat saya. Masya Allah, beliau ini salah satu daber ternama di Indonesia. Daber kalau ada film-film apapun. Ya, dulu luar biasa beliau perjuangannya di Pondok Indah Mall. Beliau di ekstrim tahun 90-an nih. Jarang ketemu juga sih sebenarnya, ketemunya di tim atau waktu itu. Nah, terus saya dari Pondok Indah Mall pindah ke Warner Bros itu awalnya saya dipanggil Mo itu karena dulu kalau di Warner Bros itu benar-benar kita di training untuk jadi sales associate itu benar-benar harus punya customer service yang baik. Itu yang training langsung dari Burbank, California. Dan bagaimana cara kita smile, bagaimana body contact. Nah disitulah saya mulai belajar, body language kita ngadepin orang, jadi banyak hal gitu, say hello gitu. Di situ saya belajar banget itu di Warner Bros itu. Makanya kenapa dipanggil Mo itu awalnya ada namanya Mr. Greg dari Burbank, California itu. Nama saya ini kan pakai ejaan lama masih gitu kan, Moexin gitu, MOH ya. Dia sulit, dia bilang, it's very difficult. I feel difficult. Moexin. I call you Mo gitu. Oke. Nah, semenjak itu teman-teman manggil saya Mo gitu. Nah, kemudian ketika saya mulai di entertainment, mulai MC, tambahin pakar, PR sendiri kan artinya PD-nya beleweran sih, ditambahin pakar gitu. Gitu. Malah sebenarnya aku itu malah harus belajar sama Bangmu tentang public speaking itu kan hal yang baru buat aku, karena sebenarnya aku ini cuma modal nekat ngomong dan modal benar-benar nekat, benar-benar enggak dari ngomong mulai sudah di kepalaku mau apa tak omongin, di ujung lidahku jadi enggak macet. Itu emang penyakitku gagap mulai kecil gagap, dan aku baru bisa ngomong R udah gede itu loh. Mulai belajar ngaji itu baru bisa ngomong R bener apa. Jadi, kita semua punya banyak kelemahan dari kita kecil gitu kan. Dari yang semua kita nggak ada yang hampir kecil sekali kalau ngomong Musashi, Mas Musashi. Iya, ingat aja dia dulu. Waktu pahlawan dulu seorang samurai. Samurai. Dulu saya waktu kalau di tim itu rambut saya kan gondrong ikut belakang gitu kan. Orang nanya namanya siapa Musashi, masih inget aja nih. Iya. Buat saya luar biasa, jadi orang yang istilahnya Bang Mun istimewa. Jadi makanya saya harus. Iya.
Saya nggak harus tahu suksesnya kayak apa, enggak. Kayak berjalannya Bang itu ketika ketika kita ngambil hikmah itu nggak semua orang sanggup gitu. Kalau nggak harus ngadepi kayak Bang. Dan satu hal mungkin Bang Ya. yang pengen saya tanyakan itu. Ya. Nah, Nah, itu masih merasa oh ya. ya. Maksudku pada saat kapan Bang itu baru menemukan passion. Oh, passionku di sini. Terus kemudian Bang merasa nyaman di situ itu saat apa sih? Saat kapan? Jadi sebenarnya passion saya memang ketika SMA udah mulai merasa saya kayaknya saya senang nyanyi, saya senang bermusik gitu saat itu. Memang terus terang Allah setiap memberikan kepada setiap orang itu gift talenta masing-masing. Seperti ente bilang, aku kalau suruh ngomong susah. Allah kasih ente ada mungkin tidak lancar di sini, tapi dari tanganmu itu menghasilkan suatu banyak hal yang luar biasa. Sementara saya mau cerita dari SMA, kalau bahkan dari SD SMP, kalau pelajaran apa namanya dulu hasta karya atau apa, buat apa dikit rusak, buat apa yang saya pegang selalu rusak. Enggak. Jadi kata ibuku tangan Jumat gitu itu. Tangan Jumat lagi habis. Jadi emang saya kalau nggak tampil di tangan, dan saat itu saya ingat SD saya sempat juara azan gitu ya. Pokoknya berhubungan dengan apa yang saya sampaikan lewat suara jenisan itu, sempat puisi atau apa, memang senang berekspresi, tapi nggak tahu bakalan sampai akhirnya saya benar-benar meskipun saya bukan dibilang artis atau bintang, tapi saya sudah pernah merasakan akhirnya benar-benar di dunia entertain, hampir semua bidang entertain saya masukin. Nah, ceritanya saya begitu di Warner Bros itu mulai belajar entertain sebagai anak dugem waktu itu. Teman-teman saya yang kerja di Warner Bros itu anak-anak Trisakti, anak-anak gini. Kenapa saya waktu di tim kerja terus di Warner Bros berbeda, itu saya sempat nggak bisa membaur karena mereka anak-anak ternyata bergaul sama anak-anaknya orang Dahid, terus kuliahnya tinggi di Trisakti, kadang-kadang belum nyambung saat itu, belum cukup ilmu saya untuk nyambung mereka, jadi sempat agak adaptasi lah. Tapi saat itu saya ingat awal saya kenal sama Gun Gondrong waktu di Taman Anggrek itu, saya pulang kerja saya ikut lomba nyanyi karaoke. Iseng-iseng saya juara ya, MC kalau nggak salah MC anak muda gitu ya formatnya kalau nggak salah ya. Aku kan masih kecil baru. Waktu itu off air, acara off air. Saya iseng ikut. Okay. Saya juara dulu. Saya bilang saya masih oke nih, masih bisa lah bikin nyanyi. Nah, intinya setelah saya di retail, saya sempat jadi supervisor dan orang promotion di terakhir itu saya di fashion sport apparel, logo namanya, baju olahraga kayak gitu-gitu. Bos saya orang Itali. Bayangin teman-teman kaget, anak-anak orang kaya itu saya bisa kerja di Loto, padahal bos saya orang Itali, ngomong Inggris saya belepetan orang karu-karuan. Makanya lonjak-lonjak ngomong. What are you doing? Nah, karena apa? Aku bahasa Inggris gak tahu bisa. Pokoknya konco-konco itu bilang itu aku tuh pedean orangnya. Kepedean ya itu dulu yang aku lakukan, kepedean itu. Jadi ada yang nyaman dan tidak dengan kepedean saya dulu. Nah, setelah itu orang kepedean itu kan berkarakter. Orang berkarakter, tapi itu kalau senang ya senang, enggak ya enggak. Dan itu santai. Ya. Apalagi ditambah berkarakter dan nggak suka ngatok, nggak suka menjilat, terus tambah hanya orang tertentu yang suka. Ya. Jadi. Ya, terus Bang, gimana Bang? Ya, setelah itu saya sempat kerja berapa bulan di Jakarta, diangkat jadi asisten manajer di Floral Home, perusahaan yang jual desain mabeling gitulah, mabeling yang kelas itu. Saya sempat di Galaxy Mall 3 bulan, tapi nggak betah, saya balik ke Jakarta. Sementara akhirnya saya balik ke Malang.
tahun 2000 akhir. Pokoknya tahun 2000-an saya sempat bikin kafe di Malang. Kalau dulu di dekat Logomas itu ada Delta Cafe kalau sampai ingat. Tahu, Di tahu baratnya kiri jalan. di Lamsari. Kalau dari Batu kiri jalan, satu deret sama Betul. pom bensin. Itu Betul. Bangmu. Bukan. Saya bikin yang dekat Terminal Anusari namanya Mo Cafe dulu. MOE Cafe tahun Oh, 2000-an. tahu. Tahu. Ya, 1,5 tahun lah banyak case. Saya belum sama sekali belum punya ilmu tentang bagaimana berdagang, tentang bagaimana tentang entrepreneur, dia ngerti sama sekali, pokoknya ngawur. Sampai ada kejadian waktu itu, ya waktu itu setiap Jumat Sabtu saya selalu ada. Waktu itu ada band, waktu itu yang support alat musik saya itu primitif, mungkin kenal sama si Deva ya, gitu, kayak gitu. Saat itu. Guru drum saya. Oh, mantap. Ya, jadi setelah itu bangkrut, nggak ada apa-apa, balik mana ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta itu aku cuma pakai bawa celana jeans sobek-sobek 2 sama kaos, aku ingat banget. Nggak tahu di Jakarta, karena di Malang sudah bangkrut, nggak punya apa-apa. Sampai balik lagi kayak tahun 90, naik kereta motor aja lagi, pinjam duit temen tuh. Sampai di Jakarta, nggak tahu harus dari mana. Aku masih ingat tuh tahun 2002 itu awal gitu, malam numpang di kos temen, siang bantuin di kantornya Boim, Ari The Pretos, kalau tahu Mas Ari. Malamnya ketemu teman-teman dugem gitu, padahal orang nggak tahu. Kalau sampai akhirnya ternyata saya dapat kerjaan di namanya Indigo Production. Indigo itu yang produk ya media gibah lah, gitu lah. Istilahnya ada media gibah. Ya sekarang gibah. Kalau itu entertainment. Iya, pokoknya saya dulu di situ jadi marketing dan jadi koordinator IO. Awalnya saya mulai agak kenal dunia mulai agak-agak yang keartis-artis di situ gitu. Terus di situ mungkin hampir setahun, akhirnya saya ngerasain waktu di Malang kan saya bikin band namanya Expulso. Nah, Expulso itu kalau pernah dengar, Expulso itu saya yang bikin dulu gitu. Nah, terus saya sempat ngalami MC di Ya, jadi terputus Bangmu kayaknya jaringan. Kita tunggu lagi belum gabung. Kita ketemu lagi nanti Mas Kobi Mural. Orang gabung nanti yang bisa diambil inspirasinya. Ya, kita nyoba tunggu gabung lagi. Ya, mungkin kita tunggu baru untuk sambungnya lagi. Jadi menarik sekali Bangmu. Jadi hidupnya itu mengalir biru, tapi dia memang benar-benar orang yang survive. Jadi ketika harus menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, beliau tidak menyerah, tapi terus gerak dan terus tidak mengurangi semangatnya untuk terus bertahan. Dan itu luar biasa sekali dari seorang yang bertahan.
kita nunggu masih. Oke, yes, tersambung lagi dengan Mo Abu Ngoris atau Mo Packer. Nah, putus ya? Lanjut. Biasa, katanya kan bangkrut, maju lagi, putus. Cuman hubungan aja. Ayo terus. Terus. Ya. Dia balik ke Jakarta lagi, balik kondisi seperti pertama kali ke Jakarta, nggak gablek kok istilahnya orang malah. Ya. Tapi itu tidak menyurutkan Bang Mo karena nggak ada pilihan lagi buat Bang Mo ketika sudah tidak ada pilihan lagi, pilihan selanjutnya adalah maju terus pantang mundur, dan itu keren. Keren sekali. Terus bawa 2J, terus kemudian tadi saya review lagi ya. Kemudian bergabung di kantornya, kalau malam numpang di kosan temen, kalau siang di Bang Hari The Pretas. Ya. Terus kemudian dunia malam lagi, itu biasa lah bumbunya. Terus lanjut. Ya, jadi saya sedikit saya punya sedikit tambahan wawasan di dunia entertain ketika memang saya istilahnya bantuin di Mas Hari. Saya nggak ada gaji, nggak ada apa, memang orang Jawa ngarani numpang inilah. Iya, pokoknya gitulah. Ngenger siang kadang-kadang bantuin, kayak gini bikin konsep. Di situ saya mulai paling tidak ada input buat saya, buat tambahan. Seorang jadi hal yang istimewa lagi, Bang Mo itu nggak matrek, mau terus belajar. Iya. Karena tuntutannya sebenarnya uang kan saat itu, tuntutannya jujur uang kan. Ya, tapi masih mau belajar. Iya. Tapi pilihannya kan masih mau, mamanya disuruh belajar gitu, nggak nutup. Iya. Saya bela-belain bawain tasnya Mas Hari kalau lagi show di mana, atau saya bawain tasnya, saya bener-bener ya nggak apa-apa, yang penting saya juga dapat ilmu gitu. Seorang entertainer kayak begini, gini. Nah, jadi tapi saat itu benar-benar saya nggak ada income gitu, tapi jadi hanya bisa bertahan untuk bagaimana saya tetap bisa makan kayak gitu kan. Sampai satu saat saya ternyata, ini ada cerita The Power of Silaturahim. Saya main ke kosan lama saya yang sebelum saya balik ke Malang itu. Ibu kosnya bilang, loh kemana aja kemarin itu ada dari Indigo nelpon nyariin gini-gini. Akhirnya saya follow up dan saya diterima gitu. Ada yang lucu, ketika saya diterima di Indigo, saya kan nggak punya pakaian kantor, nggak punya pakaian. Bajunya yang saya bawa dari Malang. Nah, the power of brotherhood, the power of silaturahim. The power of brotherhood-nya adalah saya punya sahabat namanya Didot. Salah satu, kalau mungkin pernah dengar gerakan pejuang subuh. Dulu anak dugem parah, anak gaul parah Jakarta. Dulu mualaf tahun 97, tapi dia banyak berjasa sama saya. Akhirnya saya dibawa di toko baju di Blok M. Udah, kamu pilih baju ini dibayarin semua dia untuk yang penting kamu bisa
masuk kantor gitu. Ya, masuklah saya di Indigo. Di situ juga belajar banyak. Oh, gitu. Saya jadi koordinator IO di sana, marketing, production house. Yang tadinya saya blind lah tentang dunia PH kan. Di situ, saya baru tahu namanya bumper in, bumper out. Ya kayak hal-hal kayak gitu-gitulah. Lawang sekolah dulu mau les komputer nggak ada duit, ibaratnya nggak sekolah lah dulu. Kayak gitu. Jadi, setiap tempat yang saya singgahi adalah tempat belajar buat saya. Intinya seperti itu sih. Nah, Ya itu. jadi setelah itu saya selesai dari Indigo karena saya waktu di Malang punya pengalaman bikin band terus enakan MC ya gitu. Waktu itu punya band waktu saya MC. Akhirnya saya teruskan saya mulai MC. Jadi nggak kerja, hidup benar-benar ngerasain balik lagi nggak bergantung sama gaji saat itu. Nah, udah mulai MC, ya kalau di entertain kan gitu. Lagi ada job, punya duit, tak punya job, tak punya duit. Sampai akhirnya ada yang bantu saya, jerumusin saya ke dunia acting. Waktu itu saya dekat, udah ada kayak kakak saya, namanya Indah Edisut. Itu saya manggilnya Teteh. Saya Indah itu adalah anaknya almarhum salah satu Edisut, itu entertainer nomor 1 zaman dulu lah gitu, yang punya zaman Safari. Ada karya Safari. Iya. Dia linknya di mana-mana. Satu saat dia memproduksi sebuah sinetron di Prima Film sebelum ada sinema. Saya dimasukin, nggak pernah. Alhamdulillah saya di dunia acting bukan artis juga, tapi nggak pernah ngalami jadi figuran atau ekstras yang jalan dia. Langsung saat itu saya jadi dikasih peran meskipun 1 atau 2 episode jadi bapaknya pemeran utama wanita saat itu. Nah, karena mungkin sutradaranya melihat, karena saya memang senang dulu kalau bercanda-canda suka ngactingin temen, bahkan dulu mohon maaf ketika bujang seneng banget ngactingin cewek-cewek sampai nangis. Bener, padahal saya cuma bercanda kayak gitu-gitu. Senang lah, saya memang senang acting gitu lah. Akhirnya ketika sekali main di Prima Film itu, begitu sutradaranya pindah ke Sinema Art, udah saya dapat panggilan gitu. Karena memang buat saya nyanyi, acting itu jadi kayak sebuah kepuasan berekspresi aja saat itu. Gitu. Pesan berekspresi sampai akhirnya main iklan dan segala macam. Nah, ke sini berkembang. Akhirnya sempat yang namanya cuma karena bujangan, ya gitu, kelamaan bujangan. Jadi biaya kenakannya terlalu besar saat itu, enggak ngumpul ya, tapi ya pergaulan alhamdulillah jatuhnya ya dari mulai kelas bawah sampai yang anak-anak pejabat lah istilahnya kayak gitu waktu itu, zaman itu. Sampai akhirnya saya semua dunia entertain saya jalani karena saya juga pernah akhirnya buka perusahaan event organizer punya sendiri. Join sama teman itu yang modal saya cuma punya 15 juta, bikin kantor sampai sempat punya project dengan perusahaan minyak seperti Chevron dengan sampai punya project nilainya 2,8 M kayak gitu. Itu zaman itu kayak gitu. Tapi ya ilmunya nggak ada, ilmu agamanya nggak ada jadi itu ya begitulah, nggak ada tentang itu ya. Spesialis dan fokus hanya untuk dunia. Iya, gitu. Tapi ada yang menarik ketika saya coba akhirnya saya keluar dari perusahaan yang saya bikin sendiri. Adalah saya sama teman saya di hire sebuah agensi Below the Line BPL, kayak IO juga punya mantunya Menteri zaman Pak Harto itu. Nah, di situ pada nanya atau dulu sebelum saya pernah di Netflix juga kan, anak-anak buat saya itu pada nanya selalu, kan saya selalu biasa jadi head gitu ya. Mas Mo dulu kuliah di mana gitu. Mereka itu yang kuliahnya ada di UPH, Pelita Harapan, masuknya ratusan juta dong. Trisakti. Saya bilang, saya kuliahnya saya di UK. Bilang, wah jauh amat, United Kingdom. Bukan. Terus saya kuliahnya di UK, Universitas Kehidupan, saya bilang gitu. Jadi itu lebih mahal dari universitas manapun. Ya,
Jadi rata-rata orang-orang yang bekerja di agensi ini kan memang punya secara apa mereka sekolahnya memang belajar tentang strategi marketing dan segala macam, memang belajar secara akademis. Nah, saya ini emang nggak punya ilmu sejujurnya gitu, cuma ya nggak tahu kadang-kadang ide-ide muncul apa kayak gitu. Nah, Enggak, itu ilmu buat saya. Jadi kalau buat orang itu ilmu itu harus di bangku kuliah, sebenarnya ilmunya dia cuma di bangku itu. Beda. Kalau bangku itu ilmunya karena selalu berani mengawali sebuah usaha itu tanpa uang, bahkan bermodal keberanian saja, itu sudah membuat bangku itu mempunyai ilmu yang tidak saya punya atau tidak dimiliki siapapun, karena sudah berproses tanpa uang dan itu tidak apa namanya, tidak bisa dipelajari siapapun, dan semua orang tidak akan punya ilmu itu. Makanya saya yang harus belajar dari ilmu itu, ilmu yang didapat ketika bangku serba kekurangan, ketika bangku serba tidak memiliki harapan, tapi terus mau maju dan terus survive. Dan ilmu itu tidak didapat di buku manapun, makanya akan saya tanyakan dan saya minta minta bangku bercerita bagaimana proses itu terus membuat bangku sampai bertahan sampai sekarang. Yang buat saya itu, yang saya menghargai adalah kekuatan bangku sampai bertahan sampai sekarang. Jadi pernah suatu saat bangku kemudian balik lagi ke Malang, terus kemudian mengulang sejarah lagi. Cuman bedanya sudah mulai merekrut teman, spiritnya udah beda. Yang tadinya cuman urusan dunia, ini sudah mulai memasukkan nilai-nilai spiritual. Tapi lagi-lagi kamu juga dihadapkan pola yang sama gitu loh, bahwa kamu harus menerima kenyataan, harus mengawali lagi dari nol. Dan akhirnya kamu balik lagi ke Jakarta untuk ketiga kalinya. Tapi kamu sama sekali ringan, nggak ada beban. Dan itu buat saya itu hanya orang-orang pilihan dan orang-orang yang benar-benar berproses dari kekuatan mentalnya yang seperti itu. Jadi buat saya itu lebih mahal dari kuliah di UK atau dimanapun. Itu universitas kehidupan, dan saya jamin tidak semua orang sanggup untuk menjalani seperti itu. Makanya buat saya itu luar biasa ketika kita bisa ngambil inspirasi dari luar. Ya, ada kisahnya juga waktu ke Malang itu juga sebenarnya sudah Allah kasih sinyal-sinyal di hati, sinyal-sinyal mulai gelisah dengan hal-hal yang yang dulunya biasa terlalu tidak biasa gitu ya. Contohnya sudah, karena gini, dulu ketika punya proyek gede, saya punya gaji, saya tuh nggak ngerti ilmu tentang mohon maaf ya kalau kita bicara yang sekarang riba, nggak ngerti. Meskipun udah mulai saya ke Al-Azhar ngaji, ya tadi itu mulai kenal itikaf. Jadi kalau di Jakarta saat itu tahun 2000, ketika saya baru ngomong, masa kenal istri itu juga dari teman itikaf. 2006 saya baru mulai itikaf atau 2005. Dan itu jadi tren saat itu Jakarta itikaf. Paham ya? Bukan jadi sebuah tujuan ini boleh adalah ibadah. Iya ya, ibadah iya, tapi trennya yang dikejar saat itu tetap. Bayangin waktu itu di Al-Azhar bareng sama waktu itu, sama kalau tahu DJ Ramzi, si Boim Geto yang rambutnya agak wiwil, ada Anton Tofu, ada beberapa lah. Jadi ngumpul, sholat, habis itu tetap ngopi di luar depan. Jadi tapi alhamdulillah jalan-jalan kebaikan meskipun belum. Makanya kadang kita nggak boleh mencibir orang. Nggak boleh kita mencibir orang. Apalagi yang baru-baru newbie gitu terus, kamu itu baru aja. Ya, nggak boleh. Sekecil apapun kebaikan yang didatangi orang, hargai. Karena kita nggak pernah tahu orang yang saat ini kita lihat, wah lu baru matinya belum tentu kita lebih baik dari dia, itu kan. Nah, ya. Jadi saat itu saya mulai ada gelisahnya adalah, kok saya ini kan udah punya anak, punya istri.
saya di entertain terutama di IO. Yang bikin gelisah saat itu ya, saya belum kenal tentang riba adalah untuk dapetin sebuah project, kadang-kadang kita entertain klien, gitu loh. Maka istri saya sempat nanya, ketika saya udah mulai belajar gitu, ninggalin IO tuh, istri saya sempat nanya, emang apa ada yang salah apa dengan IO? Apa ini? Cerita cerita no, jadi gitu. Karena ya, cuman salah satu contoh. Itu feeling aja itu sih. Ketika baru mau project itu klien kadang nelpon, mau kita ke Bali, kita survei ya gitu. Oh siap sampai Bali, oh karaoke kita, saya bawa ke Indonesia. Di grup ramai banget klien, woi bro kita dibawa ke karaoke syariah sama klien sama Timo, bilang, Masya Allah kalau Mbak Bir ngomong anjay ini. Jadi Masya Allah, saya bawa ke Indonesia karaoke syariah, pindah. Nah pindah ke tempat yang kayak gitu. Dan belum pernah istri saya jam 1 malam nelpon tuh band nelpon. Nah, saya ngebayarin mereka maksiat dengan kartu kredit pula. Saat itu belum ada ilmunya, cuman udah mulai gelisah. Gitu. Jadi, pokoknya akhirnya saya memutuskan, ini saya harus tinggal nih. Yang saya boleh nggak tetap ngerjain kerjaan-kerjaan ini, tapi yang nggak boleh ada embel-embel. Kan kalau di waduh, ada rakernas biarpun klien kita ini kelihatannya orang terhormat. Biarpun klien kita kan kelihatannya orang terhormat, mintain macam-macam. Kalau kayak kamu lah maunya ngalamin undang artis zaman dulu kan, permintaannya macam-macam itu artis. Nah ini klien juga gitu, kayak gitu. Nah akhirnya saya melihat kok pemasukan saya besar, istri saya juga punya pemasukan manajer saham, kita kok masih kadang-kadang masih ngambil loan ini loan itu gitu, belum ngerti tentang ilmunya tentang Rasulullah itu nggak mau nyolatin orang yang punya utang, jadi masih demen lah utang karena gini waktu itu kan kita tiap tahun harus punya, dalam setahun ada berapa kali harus ada liburan kemana kayak gitu. Jadi ya nggak pernah cukup, karena nggak ngerti semua bisa pakai kartu kredit. Untuk liburan seminggu mengorbankan uang setahun itu kan biasa. Iya, kartu kredit juga ada ya. Supaya nampak kita bahagia seminggu, iya. kita mengorbankan diri kita setahun. Iya. Ya kadang-kadang. Iya. Ya kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang karena kita dapat voucher waktu itu, karena saya ada klien di hotel bintang 5 lah di Bali, belakangnya langsung pantai Kuta kayak gitu-gitu, ya yang penting kita harus tetap liburan gitu. Yang alami saya kehidupan yang lagi liburan di Bali, kerjaan ada, saya harus balik ke Jakarta, yang MC iya, syuting iya, waduh kalau bisa ngatur udah kaya sekarang. karena emang ada ilmunya. Alhamdulillah tidak dibuat kaya dan berlimpah harta di bidang itu, sehingga Bandung kan akhirnya kan bidang yang lebih jauh dari kemaksiatan, dalam tanda kutip kemaksiatan. Jadi alhamdulillah. Ya, itu kan jadi itu sebelum ke Malang lagi untuk balik ke 3 ya. Iya, jadi akhirnya saya putuskan udah deh, kayaknya kebanyakan utang kita. Saya ada sempat beli rumah KPR juga sebenarnya di Pamulang, saya jual. Ya, memang saya nggak pernah tempatin, saya dari dulu jadi kontraktor karena kontrak di yang tempat saya tinggal dekat Bagindo itu tempatnya buat saya cukup strategis kemana-mana, mau ke Sudirman, mau ke Selipi dekat gitu. Jadi itu beli, gitu. Belum saya tempatin, saya kontrakin. Akhirnya saya jual itu rumah. Saya sempat berdebat sama istri, buat apa ya ini duit sekian ini. Saya bilang saya mau buka usaha di Malang. Kamu kan nggak tahu Pak, loh itu kan kampung saya. Kamu belum survei, ya udah saya survei Malang itu lagi bagus gini. Akhirnya istri saya ngalah, saya belajar dari dia, saya buka rumah makan Padang itu di namanya Baginda itu di belakang Chicken Shake, jalan dekat Soekarno Hatta itu. Ya itu bareng aku di seberangnya. Kredit Dugem itu aku. Apa namanya? Kredit Dugem satu tempat sama Caper. Satu tempat sama? Caper, satu lokasi. Seberangnya? Iya seberangnya.
seberang berarti barat jalan itu Stick and stick, ya barat jalan. seberangnya stick and stick. Hmm. Oh, dekat realism dong ya. Iya, Dekat sebenarnya. realism ya, Mas Kiki ya. Nah, udah. Intinya saat itu saya baru di sana ya, teman saya ya teman-teman lama, karena saya dulu 92 masih istilahnya, atau tahun 2000 sebelum balik ya kumpulnya sama teman-teman band aja gitu kan. Jadi janjiannya ketemu di God Bless Cafe, ketemu Mas Rudi, ketemu teman-teman kayak gitu-gitu. Belum ketemu teman-teman yang atau untuk saya ngingetin agama belum. Nah, intinya saya pertama kali kenal di sana Ustaz Alvin Sahih gitu. Ya Beliau tuh nggak salah jalan kan, betul. Dan saya nggak tahu kalau beliau Ustaz, karena ketika saya ke Masjid Muhajirin, beliau yang menyapa duluan, ramah banget. Saya panggilnya Mas hebat. Kapan saya lihat di Papan Woman nama yang ceramah Alvin Ustaz. Ternyata beliau Ustaz dan sangat Masya Allah mengajarkan bagaimana dakwah bil hikmah, bagaimana sih berdakwah dengan baik dan bergaul dengan baik, Masya Allah gitu. Nah, saat itu saya mulai terketuk hati saya itu, saya ingat lagi nyetir di dekat Jalan Es Paraman apa-apa itu ada billboard gede banget ya, billboard tulisannya seminar pengusaha tanpa riba gitu. Ada tulisannya dosa riba terkecil seperti berzina dengan gunung. Aku bilang, apa lu? Aku di Jakarta udah mulai ngasih nggak kenal kayak gitu-gitu kan. Nah, seperti biasa saya akhirnya masuk grup itu gitu kan. Tapi ya begitu, kita nggak bisa judge. Ya simpelnya kan, aku tahu ceritanya setelah itu. Jadi kemudian jadi aktivitas pengusaha tanpa riba, dan juga konsisten sampai sekarang, bahkan terus mencintai kajian sampai akhirnya balik lagi ke Jakarta, dan sekarang sudah menemukan passionnya selain menjadi seniman, yaitu seniman di dunia kuliner. Namanya rumah makan Bagindo, selera Nusantara. Ya betul. Jadi kenapa yang aku tahu ceritanya aku nggak mau, karena memang aku tahu ceritanya. Aku pengen narik ke belakang, memang sengaja dari awal. Dan itu semua ternyata hidayah itu nggak datangnya kemarin lusa, terus kemarin kita mulai sadar, terus hari ini kita full dapat hidayah. Ternyata prosesnya, bisikannya itu bertahun-tahun jauh sebelum kita ambil kesempatan itu. Betul. Dan itu yang bisa saya terima. Betul. Dan bisa jadi itu berkah dari doa orang tua atau kakek nenek kita dulu. Ada doanya yang diterima bahwa kita suatu saat akan jadi orang yang soleh. Dan itu waktu kita nggak banyak, mungkin 5 menitan. Saya pengen Bangmu itu ngasih pencerahan buat kita anak muda yang kayak Bangmu kan tidak anti apapun, kamu mau ditertib mau apa kan enggak lah. Itu bisa jadi jalan menuju penemuannya penemuannya jalan pulang. Semua insya Allah pasti seperti itu. Kita doa semoga seperti itu. Jadi ceritain versinya Bangmu. Orang itu ketika bagaimana dia harus survive secara dunia, Bangmu udah cerita dan ya sekarang survive secara spiritual bagaimana? Sebenarnya juga kalau cerita tentang akhirat atau dunia, saya juga jauh belum pantas, karena sejujurnya saya ini masih lemah iman, masih fakir ilmu, sedikit amal terus terang. Jadi banyak sekali orang yang lebih baik di sekitar saya, termasuk mungkin antum itu jauh lebih baik dari saya gitu. Karena ya saya cuman orang ya, yang saya sebatas Bangmu tahu kan, saya tanya Bangmu tahu yang bisa di-share, karena sebaik-baiknya orang itu kan punya satu ayat kemudian di-share, nggak mungkin dong Bangmu soleh sendirian gitu. Ya, kalau saya cuman bisa
diskusi yang tentang kondisi sekarang aja ini. Kondisi sekarang ini, kalau kita tanpa pegangan iman, Masya Allah, susah sekali. Ya. Bahkan saya ketemu sahabat-sahabat saya yang baik yang itu hijrah atau lagi proses hijrah. Yang dulu, mohon maaf, tentengannya keren lah istilahnya gitu kan. Ada mobil jadi manajer. Dalam kondisi kayak gini itu cukup mengagetkan sampai datang atau nyampein ke saya, Masnya, aku boleh pinjam 200 nggak? Aku pinjam buat beli beras hari ini, ya Allah. Maka ya dunia kayak dibalik ya. Iya, kondisi saat ini kalau kita cuma mau berharap sama siapa lagi kalau nggak berharap sama Allah. Dalam kondisi kayak gini kita nggak memperbaiki diri, terus kapan? Kita nggak tahu. Kondisi seperti ini, mati bisa tiba-tiba, miskin bisa tiba-tiba, gitu. Maka memang saya sendiri bilang saya belum baik, tapi ya terus belajar jadi orang baik. Saya bersyukur. Saya bersyukur bisa kenal antum, bisa kenal teman-teman di Malang itu. Sama. Antum dan semua teman-teman di Malang itu adalah guru saya yang punya kelebihan-kelebihan yang saya tidak miliki sebelumnya, istilah seperti itu. Saya belajar banyak. Jadi saya selalu dalam kondisi gini belajar tetap untuk menjadi lebih baik. Karena apapun jalan keluar itu sudah dijanjikan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan-jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan selalu yang dari Allah itu pasti tidak disangka-sangka. Iya. Karena kalau yang disangka itu cuma perasaan kamu sendiri kan itu. Ya, ya. Gitu. Ya, itu aja sebenarnya. Karena saya udah nggak kuat. Saya nggak kuat sebenarnya. Hatiku langsung muter-muter ya. Yang pasti kita saling doa ya Bang Mo ya. Semoga kita insya Allah. Melalui ini semua yang menghasilkan kita jadi orang yang lebih baik ke depannya. Insya Allah. Jadi bapak yang lebih baik, jadi saudara yang lebih baik. Saling doakan ya Bang Mo ya. Sukses selalu buat Insya Allah. Saling doa. Insya Allah. Sama-sama. Saya ngucapin terima kasih sekali. Yang makasih. Masih sama juga. Yang istilahnya nggak ada kapasitas, nggak ada ilmu, tiba-tiba diajak IG live sama orang hebat. Nggak, buat saya sama aja. Ada ilmu yang Anda berikan hari ini buat saya itu luar biasa dan saya harus terima kasih. Ya, sama-sama. Abe, speaker saya Abe. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.